Arsy itu dicipta dari nur zatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya lagi, mana yang lebih mulia? Arsy itu Baitur Rahman, maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Kasih istawa. Istawa secara harfiah artinya merata-rata, menyamakan, meratakan. Apa yang ia ratakan? Rahmaniyahnya. Maka disebut istawa. Tapi sayang sekali orang-orang yang terhijab kalbunya dengan akal, fikiran dan syahwat debatnya, dia berdebat mengenai istawa tapi melupakan Ar-Rahman. Lihatlah hari ini orang yang mengaku aswaja ahli sunnah wal jamaah, tapi dia sibuk berdebat apa itu istiwa. Boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Ilmu kalam itu obat. Obat itu pada dasarnya racun. Dia hanya diberikan jika ada orang berpikir tentang tajsim. Dia jisimkan Allah, dia bayangkan Allah bertempat, barulah kita bahas ini. Allahumma akhrijna minaz zulumat ila al-anwar bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuril anwar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sesuai yang disampaikan imam kita tadi, sepertinya beliau ini suka sekali nasyid ya. Saya pun dahulu sangat suka, sampai hari ini nasyid-nasyid dari Malaysia ya. Salah satu yang kita suka judulnya tadi, apabila nur cahaya melimpah ke dalam kalbu. Barangkali yang menulis syair ini suka membaca kitab hikam. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan saya senang sekali tadi kita sholat subuh yang dibaca pun ayat nur. Allahu nurus samawati wal ard. Semoga semua pujian yang kita sampaikan Allah angkat kepadanya dan menambahkan nur di dalam kalbu kita. Tidak lupa mari kita bersalawat kepada Nuril Anwar. Ialah yang disebut mathalu nurihi. Dialah yang disebut nurnya, Nurullah. Oleh karenanya dalam Haikal Ma'arif yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian yang sudah ada, kita membaca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, boleh juga dibaca Muhammad Nurullah. Ini adalah Haikalul Ma'arif, Usulul Ma'rifah. Semua kajian-kajian ma'rifat tidak lebih daripada kajian Nur Muhammad SAW. Ahmad Ruhullah. Dan yang paling puncak adalah Ahad Dzatullah. Tidak lebih dari itu. Namun semuanya terkumpul nanti di akhir zaman pada Al-Mahdi Khalifatullah. Kajian-kajian tentang kemahdian selama pandemi menguat di dunia, semua orang takut. Saya pun diperintah oleh masyayikh saya, kamu bentangkan kajian tentang Al-Mahdi. Dahulu tidak faham hadis-hadis itu, tapi ternyata dengan izin Allah, karena patuh kepada para masyayikh, pewaris-pewaris Rasulullah, kita pun diizinkan Allah mensyarahnya. Meskipun tidak ada yang sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Para tuan guru, para masyayikh, para imam, para asatiz, para habaib yang dimuliakan Allah. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang lebih mulia dari antum semua. Namun, karena ini saja amanah untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah kita gali dari guru. Ilmu ini hanyalah sedikit. Wa ma utitum. Ya, tidaklah kamu diberi daripada ilmu itu kecuali hanya sedikit. Illa qalilah. Tapi sedikitnya bagi Allah, besar bagi kita. Besar menurut kita, kecil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesuai dengan yang dikalamkan tadi, maka kami memilihkan daripada kitab Al-Hikam min Ata'illah hikmah yang nomor 55. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat, para tabi'in, wa akhasul khusus lisada sufiyah, wa kazalik al-imam Al-Arif Billah Ibn Ata'illah As-Sakandari, pengarang kitab Hidam ini, dan semua ulama-ulama ahlu sunnah yang mengajar di negeri kita ini, yang berjuang untuk menyebarkan agama ini, kita kirimkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kan. Shiratal ladzina semoga Allah membukakan berkah Al-Fatihah ini kolbu kita yang tertutup, memberi cahayanya jika ada kegelapan di dalamnya. Qala al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar jamak plural daripada nur, cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya itu adalah pecahan daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ilmu ma'rifatun nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah meniupkan ruh yang suci, yang kemudian ia sebut namanya Ahmad, maka ia berikan dia pakaian bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menataplah kepada sang nur itu. Jika kita ditatap oleh seseorang yang mulia, adakah ia kita cintai atau kita segani? Maka kita berkeringat. Ini analog kiasnya. Maka sang nur pun berkeringat. Keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut pecahan Al-Anwar. Cahaya-cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya lah alam semesta tercipta. Darinya lah surga, neraka, arash, semuanya tercipta. Bahkan dikatakan dalam kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, yang berjudul Sirrul Asrar, bahwa arash baru dicipta setelah Allah menciptakan Nur Muhammad SAW 4.000 tahun. Maka seringlah kita bertanya kepada murid, pada para santri, bahkan ikhwan, para masyaikh, lebih utama manakah arash atau Sayyidina Muhammad SAW? Saya pun mau tanya kepada orang Malaka ini, lebih mulia Nabi Muhammad atau arash? Arash? Lebih dahulu Nur Sayyidina Muhammad SAW atau arash? Arash itu dicipta dari nur zatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya tanya lagi, mana yang lebih mulia? Arash itu Baitur Rahman, maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Kasih istawa. Istawa secara harfiah artinya merata-rata, menyamakan, meratakan. Apa yang ia ratakan? Rahmaniyahnya. Maka disebut istawa. Tapi sayang sekali orang-orang yang terhijab kalbunya dengan akal, fikiran, dan syahwat debatnya, dia berdebat mengenai istawa tapi melupakan Ar-Rahman. Lihatlah hari ini orang yang mengaku aswaja ahli sunnah wal jamaah, tapi dia sibuk berdebat apa itu istiwa. Boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Ilmu kalam itu obat. Obat itu pada dasarnya racun. Dia hanya diberikan jika ada orang berpikir tentang tajsim. Dia jisimkan Allah,
dia bayangkan Allah bertempat, barulah kita bahas ini. Jika orang tidak bahas ini, kita tidak perlu ungkapkan, bentangkan makna istawa. Karena istawa, kata Imam Muhammad Ali Al-Qari, maknanya lebih dari 15. Ada 15 makna. Kenapa yang terang tidak diambil? Sedangkan di samping saya ada Ustaz terang, guru terang, beliau dari Sarawak, ya. Mata Allah fi hayati, ya. Kenapa yang sudah terang Ar-Rahman tidak diambil? Samping kita juga Syekh Abdul Rahman, alhamdulillah Rabbil Alamin, juga ada datuk guru semuanya. Semoga Allah berkahi mereka semua. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman. Namun beberapa ahli ma'rifat mengatakan Allah menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama dirinya. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Ia terhadap orang beriman sungguhlah ra'uf, pengasih, sayang. Jika rahim menjadi nama Sayyidina Muhammad SAW, maka Rahman pun juga. Tapi kita tidak katakan dialah yang bersemayam di atas aras. Cukup kita katakan bahwa Sayyidina Muhammad SAW diizinkan Allah untuk bermunajat di atas aras. Maka al-arsyu bukanlah tempat Allah bersemayam seperti yang dibayangkan orang awam, tapi itu adalah tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah kita tinggalkan ikhtilaf jidal mengenai hal itu. Serahkan yang mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-anwar, cahaya-cahaya itu, mataya. Mataya secara harfiah berarti rakaib, kendaraan. Tapi itu bahasa lama. Kendaraan berarti alat, media. Maka saya menerjemahkan al-anwar adalah alat. Kita ambil maknanya. Kendaraan kereta yang kita gunakan itu alat untuk menyampaikan. Tapi banyak orang mencari cahaya, dia lupa dengan sumber cahaya. Dia cari al-anwar, dia lupakan nur. Dia cari nur, dia lupakan Sayyidina Muhammad SAW. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Maka cahaya-cahaya itu adalah alat supaya kolbu dapat membaca, dapat melihat wal asrar. Ini yang pernah kita tanyakan juga kepada beberapa ikhwan. Apabila kita pegang kitab tapi tidak ada lampu, tidak ada cahaya, apakah mata mampu membaca? Kita tidak sanggup membaca. Iblis yang bernama malaikat Harith, bernama juga dengan Azazil, dia sudah banyak berzikir, banyak ibadah, tapi al-anwar, tidak ada nur Sayyidina Muhammad SAW pada kalbunya. Maka berwirid, berriadah tidak cukup, mesti mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Apabila orang tidak kenal nur Sayyidina Muhammad SAW, terjadilah seperti orang yang beribadah 500 tahun. Orang ini bukan bersisa. Orang ini nanti dihisab di hari kiamat. Lalu Allah kalamkan kepada malaikat, kullahu, katakan kepadanya, adkhil al-jannah birahmatillah. Masuklah surga dengan rahmat Allah. Langsung kepalanya diangkat dan dia kemudian protes. Dia mengatakan, ya Rabb, adkhilni bi'amali. Masukkan aku dengan amalku. Aku, mataku tidak pernah bermaksiat 500 tahun. Kepalaku sujud terus selama 500 tahun. Allah kemudian berkalam kepada malaikat, wahai malaikat mizan, penimbang amal. Ambil satu biji matanya, timbang dengan semua amalnya 500 tahun. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi.
Lalu malaikat patuh kepada Allah, diambillah satu mata, bukan dua, satu biji, ditimbang dengan semua sujudnya, rukuknya, tasbihnya. Ternyata orang ini tidak setiap detik bertasbih, tidak setiap saat bertasbih, tidak setiap saat dia berzikir, sedangkan mata dia pakai setiap detik. Tapi Allah masih angkatkan, satu amal dikasih 10, maka ditimbang sama. Apa kata Allah? Malaikatku, ambil biji mata satu lagi. Langsung dia sujud mengatakan, ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil, adkhilni jannataka birahmatika, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Dia terlambat dapat nur. Jika dia dapat nur di dunia, dia tidak berani mengatakan itu. Makanya sang nur mengatakan, Nurul Anwar bersabda, kamu tidaklah masuk surga, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali, kamu tidak masuk surga dengan amalmu. Sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah. Inilah polosnya sahabat. Sahabat itu polos. Mereka tidak menyimpan yang aneh-aneh di kalbunya. Engkau juga demikian wahai Rasulullah. Ya, sahabat yang bertanya ini lupa bahwa kunci surga ada di tangan Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakannya.